Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik sekarang masih memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling tinggi, yang paling luhur, yaitu nikmat iman Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan, umur kita diberikan hidayah, diberikan taufik terhadap kita semua yang hadir, masih berkenan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Semoga apa yang sudah kita laksanakan selama ini sampai hari ini Allah betul-betul terima amal ibadah kita semua. Terutama di ujung Ramadan ini, apa yang harus dilaksanakan oleh kita yaitu tiada lain yang dilaksanakan oleh para nabi, para syuhada, para semuanya di akhir-akhir ujung Ramadan kita fokuskan, karena semua ini demi Allah, bagaimana di akhir kita di ujung Ramadan ini. Maka dari itu Nabi sarankan di waktu asar sampai maghrib kita betul-betul beristighfar, memohon kepada Allah 3 perkara yang kita mohonkan, mintakan sama Allah di ujung Ramadan ini. Itu yang dilaksanakan oleh para nabi, para syuhada, para tabi'in. Makanya kita ikuti, seperti Allah ibaratkan memberikan kesempatan kepada kita semua. Ramadan ini bagaimana di ujungnya hancur semuanya. Tapi Allah begitu punya sifat as-sakur, menerima hal sedikit pun. Kita selama ini belum tentu dan belum tahu apakah ibadah kita ada yang diterima selama Ramadan ini. Maka dari itu di ujung Ramadan kita mohonkan, di pas waktu pada asar kita siapkan mahram ataupun mimbar ataupun suatu tempat, karena tempat ini yang diseket, dikhususkan terutama di tempat-tempat Allah, itu di masjid. Dari mulai pada asar kita fokus 3 perkara yang dimintakan dan diajarkan oleh para nabi. Maka dari itu salah satunya apa yang kita mintakan, doa kita kepada Allah, mohon diterima amal ibadah Ramadan kita, sholat kita, taklim kita selama Ramadan ini. Yang kedua, mohon ampunan dari segala dosa-dosa kita, lahir maupun batin, seumur hidup sampai Ramadan di ujung ini. Yang ketiganya, kita mohonkan agar bisa menjalankan training selama 30 hari, menjadikan istiqomah kita untuk ibadah menghadapi 11 bulan kemudian. Jadi 3 perkara yang kita mohonkan di ujung Ramadan ini, karena yang menentukan bagaimana berhasil enggaknya, diterima enggaknya amal ibadah kita, itu bagaimana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung Ramadan ini. Laksanakan ba'da asar, mustajab, dan yakin semua di mana kita sudah bersih, memohonkan kepada Allah dosa-dosa kita semua, apapun juga Allah musnahkan kembali kita ke fitrahnya. Dan apapun namanya sudah fitrah bersih, berarti bersihlah semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Abi sarankan, tolong jangan sampai hancur ini. Bagaimana akhirnya?
Di akhir ini kita fokuskan untuk setiap asar jangan sampai kegoda. Tinggal beberapa hari lagi. Ini yang menentukan kita bagaimana berhasil enggaknya menghadapi 11 bulan kemudian. Mudah-mudahan kita pun ditemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita bersyukur sama Allah, saudara kita, sahabat kita, mereka tidak bisa bertemu di Ramadan ini. Maka dari itu kita yang masih diberi kesempatan Allah, Allah masih sayang sama kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Selama 30 hari kita diberi kesempatan sama Allah. Ya mungkin diantara tadi itu sifat Allah yang syakur ini biarpun hanya dari kehusuan kita kurang, tapi ada sedikit kehusuan kita, Allah menerima semua apa yang menjadi amal ibadah kita. Yang penting kita mohonkan sama Allah. Biasanya pan orang mah lain gitu. Namun geus panuntungan eta geus urusan dunia bae nu dihareupeun urang. Komo nu tacan kabeli baju lebaran. Tasirah teh sieun-sieun. Komo nu masih boga tanggungan. Padahal kuncinya perbaiki hubungan dengan Allah, bersih kita daripada dosa-dosa kita, bersih masalah kita semuanya. Allah akan perbaiki nasib kita. Itu janji Allah. Makanya kesempatan 2 hari ini, 3 hari ini, karena kita besok masih puasa, fokuskan di mimbar yang ditempatkan mahram yang mustajab ini. Salah satunya Allah kabulkan segala doanya. Allah lancarkan semua rizkinya. Rizki itu adalah semuanya, rizki materi ataupun kesehatan badan, itu rizki namanya. Nikmat lain lagi, nikmat itu suatu tanda usaha kita, itu nikmat, itu rizki. Nah kalau sampai kita berhasil berarti itu nikmat. Maka dari itu salah satunya di tempat mahram ini yang kalau pingin sepertinya mustajab, salah satunya HP ulah dibawa karena mimbar. Rokok sanajan tadi rokok ulah dibawa dina rokok, ulah dibawa dina kantong. Dunia bersihkan di situ, dinetralisiskan tempat kita sholat ataupun tempat kita munajat nanti di waktu asar itu sampai maghrib. Makanya geus 2 poe malah wayahna bae GoFood bae. Jadi diajak senang gua berat. Sia sih nu ngajak susah. Ulah mikiran duit mah datang kayak gitu. Dan Ramadan inilah Allah taburkan ribuan malaikat tanpa material. Kalau material bentuknya nggak bakalan cukup, makanya cahayalah. Setiap orang yang termenung diaminkan oleh para malaikat di seluruh langit bumi. Makanya jangan sembarangan kalau kita mengeluh. Yang susah bilangnya mudahkan, yang sakit bilangnya sehatkan. Kalau kita bilangnya ya Allah sulit sekali, amin kabeh malaikat di dunia ini ngaminan naon anu jadi keluhan manusia. Baik bagusnya itu diaminkan oleh jutaan miliaran malaikat yang Allah tebarkan di bulan Ramadan ini. Nusia nu ngaminan malaikat mah geus pasti diijabah. Mantak malam bikin susah nambah susah. Pokoknya mah sekarang kita berhentikan mengeluh sama Allah, percuma, akan Allah tambah. Jadi biarpun sesulit apapun yang terjadi faktanya, nah usaha kita tolong balikan daripada fakta kenyataan yang ada. Ya Allah sehatkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah mudahkan, ya Allah habiskan, cukupkan. Soalnya diaminkan ku Allah, ku malah paribuan malaikat.
Dan tolong kalau kita lagi melamun, merenungi nasib kita sendiri, tolong jangan sampai sendirian, ajak teman. Jadi biar kita lupa dengan keadaan beban kita yang terlalu berat menghimpit diri kita sendiri. Jadi tidak ngobrol mah pohon pan karena kasusah. Tapi kalau seandainya kita melamun, ya Allah ini kok sulit amat, belum ini belum itu lagi ngebohongin Allah. Allahnya yang murka langsung kalau bila mana manusia tadi kurang bersyukur kepada nikmat yang sudah Allah berikan. Beruntung kita, biarpun kekayaan banyak tapi tidak diberikan kesehatan, percuma kekayaan juga. Sehat itu paling pokok utama. Udah kita yang penting bisa makan selama ini, kita masih diberikan kesehatan. Kalau sudah tidak mampu bersyukur sama Allah, jangan ngeluh, jangan ngapes-ngapesin. Kalau nggak bisa pandai bersyukur, bertafakur kepada Allah, jangan banyak ngeluh. Karena keluhan tadi itu sifatnya matobeinya setan. Waswisu fi sudurinas. Makin hancur kita hidup nanti. Kita kan manusia bukan batu. Kita manusia bukan pisang. Pisang pakai jantung, nggak pakai hati. Kalau manusia ada jantung, ada hati. Makanya manusia jangan kayak pisang. Kalau pisang hidup berarti dia mah hidupnya hidup hotspot. Bila mana dekat bersambung, di mana jauh cari perangkat yang lain. Makanya ulah jadi manusia hotspot. Pokoknya mulai dari detik sekarang kita bismillah, lawan rasa keluhan kita, besarkan hati kitanya, kita yakin Allah yang lebih besar daripada apa yang menjadi beban kita selama ini. Jalan rizki tiun itu urusan Allah. Jadi jangan coba-coba kalian berpikir ke hal itu tadi, gak bakalan bisa nyampe. Kalau pingin jadi manusia super, karena kita yakin sama Allah, mampu Allah semuanya apa yang kita inginkan, tidak boleh berpikir kemana-mana lagi. Cukup kita zikir sama Allah, mohon sama Allah. 3 syarat yang tidak boleh kalian semua lakukan. Salah satunya berpikir, mengeluh, komen. Ulah ngomong, kamu nu teu boga mah. Geus kere komen deh. Cicing minta ke Allah hayang naon. Allah didengarkan 24 jam tanpa lengah. Sampai kapan nih? Sampai kalian bersih hatinya, baru Allah timbulkan kebesarannya. Kalau hatinya masih keruh, sempurnakan hati kalian untuk bisa bersih hatinya dari hal-hal yang pesimis dan pikiran negatif. Kita dihidupkan sama Allah, kita dikasih rezeki sama Allah. Mengenai rezeki tidak boleh kita takut dan cemaskan, karena semua sudah diatur, semua ada yang ngasih, yaitu Allah. Kalau seandainya kalian ngomongin dari mana, demi Allah baca syahadat 3 kali, murtad kalian. Karena meragukan ayat Al-Quran dalam huruf inna, sungguh-sungguh aku akan mencukupi semua keinginan kalian. Kalau kita bilang dari mana, bagaimana, berarti kita tidak yakin dengan pernyataan Allah di Al-Quran. Makanya dibilang murtad. Tatanganna kafir tadi itu. Jangan terus-terusan terhanyut ke dalam angan-angan, bayangan. Sewaktu-waktu kalian pun ditinggalkan oleh bayangan tadi. Cari siapa yang memberikan bayangan tadi, itu sinar cahaya. Kejar, berbalik arah ke sinar tadi, kejar sinarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka bayangan dunia tadi akan terus ngikutin kemanapun kita berada, karena kita mengejar cahaya, makanya selalu ada bayangan. Kalau bayangan yang kita kejar dunia, demi Allah sewaktu-waktu di tempat gelap bakal meninggalkan kita. Tapi kalau dikejar sinarnya, terus bayangan pun pasti terjadi, terus dunia pun akan mengikuti, karena kita mengejar siapa yang punya dunia ini. Allah pun sudah membicarakan, aku akan wariskan seluruh dunia ini kepada orang-orang yang soleh-soleh, kepada orang yang mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah. Allah akan turutin semua yang menjadi keinginan kita. Ulah ego, ulah ngurus dewek, ulah mikir bagaimana caranya ngejar sesuatu yang tidak ada artinya, apalagi di majlis taklim. Berarti kita kalah dengan urusan dunia demi mengejar dunia, meninggalkan apa yang menjadi sinar ini. Kalau kita ibaratnya, kalau seandainya kita mengejar urusan itu ini, yang itu adalah bayangan, itu angan-angan, itu nggak ada artinya. Nah, kita berperang dengan setan di majlis taklim ini, ribuan jutaan setan yang ngeganggu kita. Itu kewajiban kita yang emang harus kita mengikat daripada itu tadi. Maka dari itu sekali lagi, coba mantepin hati kaliannya, jangan tergoda ngikutin perasaan-perasaan. Mau pulang kalian pun apa sih yang mau dikejar malam begini? Paling molor. Gak usah ditakutkan, kok Allah dilindungi. Pan kita orang melaksanakan perintah Allah. Jangan hati kita ini kepikiran ke rumah. Abi kita berperang, genah nama aing geus dahar molor. Teu kudu nangguan di darinya. Berhubung ini perintah Allah, makanya Abi laksanain perintah Allah. Biar apa keinginan Abi, Allah laksanain. Jangan dilawan. Jadi ulah kapamit can anggeus. Di rumah juga ada apa? Mantepin hati kitanya nih. Makin kita kalau hati itu kalau udah damai enak. Makanya nancepin, tempatin hati kita kepada Allah. Jadi nanti bereskan apa yang menjadi persyaratan kita, jangan sampai ditunda-tunda. Apalagi tentang zakat. Semua kalau untuk urusan zakat fitrah, semuanya nggak ada urusan mustahik, karena semua yang nggak punya, yatim, fakir miskin, semuanya makan nasi. Jadi wajib ngeluarin zakat fitrah. Bagi kita yang mampu, fitrahin yatimnya, karena mereka makan nasi selama 1 tahun. Kalau tidak dikeluarkan, itu zakat itu akan menambah derajat kita. Zakat sedekah itu adalah daki, kotoran, hak orang lain. Kalau kita nggak keluarkan, itu jadi masalah nantinya ke depannya. Jadi jangan ada urusan hutang pihutang kita nggak ngeluarin zakat. Kita kan udah make selama 1 tahun ini. Adapun nggak apa-apa, kan kita masih banyak hutang. Hutang pan anyar. Ai zakat mah geus kewajiban urang. Ada yang bisa menerima zakat, mustahik. Zakat dalam penghasilan dihitung. Nanti imbasnya ke usaha kita ke depan pun jadi masalah. Lamun orang tengah luarkan zakat fitrah, datanya ke penyakit. Lamun orang tengah luarkan zakat perdagangan hasil kita setiap bulan, larinya kemana? Usahanya jadi macet.
Ada yang benar nih, zakat fitrah atau zakat mal. Itu zakat mal, itu zakat harta yang kita putarkan. Jadi jangan pakai ilmu sendiri, kayak berantakan, ulang acak-acak nunggus diatur. Dan zakat fitrah soal lain menek mudik. Nu bener ya, nu bener eta. Sanajan urang cicing di dia ngontrak, yang paling bagus itu nanti zakat fitrahnya di pas kita mudik. Arek mudik kemana nih? Ke Jawa, ke Jogja. Nah itu zakat fitrahnya di Jogja, ulah di dia. Eta nu benar. Ulah cari kanan. Siang ising dahar di dia di Paneglang. Hari zakat dia di Jawa, kan polomo eta. Tengaji berarti. Nah, eta nih keur diomongkeun ieu. Zakatna di Jogja, lain di dia. Di sisi anak mudik ya, kecuali si anak lebaranna di dia. Aya santri abi ya. Ieu santri abi. Manehna anak lebaran dina abi ya. Ta zakatna di dia. Tapi lamun santri abi arek mudik mau lebaran di Paneglang, engke zakatna nu bagus mah di tempat mudik. Nya maka Nabi kan nerangkeun anu terbaik. Zakat itu untuk fitrah nih, dikeluarinnya itu di tempat, kalau kita punya rencana pingin mudik nanti di tempat kita datang mudik di sana. Tempat lamun mujina kuari mudik aing sieun macet, maka Nabi malah mau ditanyakan, bi itu di Tomang macet enggak? Penuh. Aing mau ngomong nanti macet. Soalnya mun aing mau macet enggak panjangan macet mah. Diaminan ku malaikat. Siapa itu nyango? Geus naon bae lamun urang kekayaan susah, ya Allah kok sulit amat. Amin jutaan malaikat. Geus ulah ngomong-ngomong susah, ulah ngomong-ngomong nyeri. Jadi ngomonginnya balikin dengan faktanya, ya Allah mudahkan, ya Allah sehatkan. Engke diaminan eta ku malaikat. Makanya mulai dari detik sekarang, apalagi ini Ramadan, betul-betul Allah taburkan juta miliaran malaikat eta. Kecuali yang 11 bulan ke depan. Tapi tetap diaminkan ku malaikat. Dan seperti parah. Terus aku mah Ramadan. Kalau Ramadan mah betul-betul parah. Biarpun keadaan susah, sulit, balikan ya. Berhasil gitu baik ya. Geus teu kudu wiridan, teu kudu naon. Geus ngalawan rasa pesimis aja itu wirid. Sampai kita masuk sempurna dalam keimanan, mantap hatinya langsung timbul. Daripada orang ngawirid, ngadoa orang doang nu heueuh, tapi pikiranna masih ngejerumusin, itu akan kacau. Mendingan kurang lawan ya rasa pesimis orang, perang batin orang, ngabersihkeun anu kotor, anu pesimis, yang pikiran negatif, berhasil nggaknya detik itu Allah jawab. Pastajibu ayat nanya, maka wajib akan aku kabulkan cek Allah. Asyik negara gue kene bae. Di mana dia bae ngomong? Dicium dia kowe. Sebentar. Ada rasa kita timbul istighfar nih yang Allah terima bila mana kita merasa. Jadi bukan di mulut. Kalau kita berasa nih ke hati, astagfirullah, batepan karena hati ngageder keluar cimata. Karena hati ini nuntut fitrah, nuntut pingin bersih. Jadi istighfar sebanyak apapun juga, kalau tidak menimbulkan getaran hati, itu gak akan diterima sama Allah. Makanya kata Abi, kalau nggak bisa menahan marah, duduk. Kalau duduk masih cangar, kepala masih ingin melampiaskan nafsu, tiduran.
Lamun tiduran pun masih kesel, jengkel, ambil wudhu, saya bawa bus ya. Panas pan, saya baru kuci wudhu. Iis. Ulah sampai dilampiaskan kemarahan tadi. Bahaya, pecat saraf-saraf orang. Urang mah keseringan lamun geus moga kajengkel eta teu katahan. Makanya terus-terus urusan orang. Karena selalu gagal di pas kita menahan nafsu. Makanya bikin jadi nafsu mutmainah. Biar lebih baik nafsu kita ini. Pasti bisa. Kalau seandainya, apalagi sudah minta doanya, beres urusan. Soalnya dibuka keyakinan, gak mungkin Allah datangkan kemari ataupun minta doanya ke Abi. Kalau seandainya emang Abi nggak dipercaya sama Allah untuk bisa membereskan urusan semua yang datang kemari. Tantangan Abi itu pun nggak bisa Abi menyalahkan kepada jamaah semuanya. Ya Allah, dia mah susah didoainnya, ngeyel jelema nagati. Abi ditolak alasan begitu, nggak diterima sama Allah. Makanya aku kasih kepadamu karena aku yakin kamu bisa. Lamun aing ngomongin masalah seperti jamaah nang ngengel, gati, esek, diminta pertanggungjawabannya. Bukan butuh alasan Allah. Mana bukti kalian sudah Abi bawa kepada Allah? Bisa di alasan kalau Gusti SS ya tamang ngeyel jelema lagi gara rati mikir dan mikir gara rati teu bisa eta mau diterima ku Allah nu diterima ku aing mah dipepret jiger teu amanah dia teu amanah oke jaga digebugan nih gue jamaah kami makanya wayana bantuan nabina. Mantepin hatinya, besarkan hatinya, luaskan hatinya, maka Allah akan luaskan semua apa yang kita inginkan. Makin besar, makin pede, Allah pun makin pede. Makin semangat, Allah pun makin semangat ngasihnya. Kalian minta sambil duduk, aku ngasih sambil lari. Kalian mintanya sambil lari, aku sambil terbang. Tetap cepat Allah jawaban itu. Yang bikin kita susah sampai sekarang belum bisa, itu dari rasa khawatir kita yang terlalu tinggi. Makanya dengan sekali-kali, kenapa ibu-ibu banyak yang di neraka? Karena banyak mikir. Karena ibu-ibu mah tuh kudu di rukiah, kudu di rupiah, cager. Rukiah mau cager, ada ngamuk. Kita itu bukan batu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.